Jadi gue tuh mikir bahwa dulu tuh yang paling penting itu adalah branding produk, ya. Fokus ke logo, terus juga kemasan, feed Instagram yang catchy abis lah gitu, yang catch up banget gitu ya. Tapi pas launching ternyata yang beli itu cuma temen sendiri gitu loh. Dan dari situ gue mulai sadar gitu bahwa branding produk itu gak cukup gitu loh. Bahkan bisa dibilang lu harus punya satu hal yang lebih dulu. Banyak orang bangun bisnis fokusnya itu langsung ke jualan gitu loh. Tapi lupa gitu. Yang dia percaya ya itu orangnya gitu loh, bukan produknya. Di video ini gue akan jelasin bagaimana perbedaan antara self branding dan juga branding produk gitu loh. Mana yang harus duluan dan gimana sesuai dengan pengalaman pribadi gue. Gue pernah ngebangun sebuah brand pembersih sepatu. Gue bikin logo, terus juga bikin desain fit yang menarik gitu. Nama brand yang eye catchy gitu ya. Pokoknya niat banget lah. Tapi kok gak ada yang beli? Itu pertanyaan besarnya gitu loh. Karena orang itu nggak tahu siapa di balik produk itu ya. Jelas mereka nggak akan percaya gitu ya. Mereka nggak akan percaya, mereka nggak akan peduli gitu ya. Lu bisa jual produk bagus, tapi lu kalau nggak ada trust gitu ya, ya ujung-ujungnya nggak akan jalan gitu loh. Jadi biar nggak salah kaprah, mending kita bedain dua hal ini gitu. Yang pertama adalah self branding gitu ya. Ini tentang gimana lu tuh dikenal ya. Nilai lu, terus juga gaya lu gitu ya, terus cara ngomong lu gitu ya, bahkan cara lu mikir. Nah, orang percaya sama lu dulu gitu, baru produk lu. Nah, ini sebenarnya memang harus sudah dilakukan apalagi kita sebagai brand owner. Kenapa? Karena sesuai dengan tren zaman sekarang, apalagi dengan kehadirannya sosial media seperti TikTok gitu ya. Ya mau gak mau kita harus bisa menampilkan diri. Kasarnya gitu ya, kita tuh harus berani jadi banci kamera dulu. Kita harus berani, tanda kutip gitu ya, jual diri dulu gitu. Baru lu bisa memperlihatkan lu tuh jual apa gitu loh. Dan kalau misalnya yang kedua, branding produk, ini tentang tampilan produk gitu loh. Tone visual, terus juga brand story-nya gitu ya, logo, dan segala hal yang ngebungkus soal produk secara profesional. Jadi bisa dibedakan ya, bagaimana self branding kalau kita ambil tarik garis besarnya adalah bagaimana lu sebagai banci kamera untuk bisa jualan produk lu, alias bisa dikenal dulu gitu loh. Dan yang kedua, branding produk. Branding produk itu lu ya berbicara bagaimana lu membuat sebuah visualisasi produk yang sangat menarik dan gampang dikenal, alias ini dibuat secara profesional gitu loh. Jadi self branding itu intinya cari kepercayaan orang atau bikin orang itu percaya ya. Branding produk bikin orang itu nyaman beli. Gue pribadi setelah gagal di branding produk duluan gitu ya, branding produk duluan, akhirnya gue milih untuk tampil. Kenapa? Gue bikin konten edukasi, cerita perjalanan bisnis gitu ya, yang sekarang gue lakukan hari ini gitu, daily life gitu loh. Gue mulai mencoba untuk membangun personal branding dulu. Dan ini sebagai bukti kita itu bisa lebih improve terhadap perkembangan zaman sekarang gitu loh. Kalau ya gue sering bilang selalu menganalogikan bagaimana seorang seperti Raffi Ahmad gitu lah, yang kalian bisa lihat buktinya bahwa dia berangkat dari mana sih? Dia berangkat dari seorang entertain dulu, menjadi seorang cover boy, pemain sinetron, sampai jadi MC di acara salah satu televisi swasta di Indonesia. Terus akhirnya dia dipercaya brand, dia bisa jualan produk brand orang lain,
sampai akhirnya dia menjadi brand ambassador, dan akhirnya dia membuat produk sendiri. Apakah itu? Yaitu adalah Trans Entertainment. Jadi kalau bisa gue katakan gitu ya, hal seperti ini tuh sudah dilakukan oleh Raffi Ahmad secara bertahun-tahun yang lalu gitu loh. Jadi kalau yang kalian kenal seperti TikToker sekarang, itu tuh ya juniornya Raffi Ahmad gitu loh, termasuk gua gitu. Dan kita juga mesti bisa mencontoh gitu bahwa oh ternyata seberapa kuatnya personal branding dibanding kita harus fokus untuk menjual produk alias branding produk tersebut. Jadi mana yang lebih bagus? Self branding atau branding produk? Ya analoginya begini gitu ya. Bayangin lu tuh beli dari stranger versus dari teman sendiri gitu. Padahal produknya sama. Lu pasti lebih percaya sama teman kan? Nah, itulah fungsinya self branding. Gitu loh. Trust dulu, kepercayaan dulu yang kita bangun, ambil hati audiens atau konsumen kita, baru kita bisa menjual apa saja dan pasti mereka akan suka. Itu sih yang paling penting dalam dunia self branding. Jadi mulailah dengan personal dulu, bangun trust dulu, terus juga konsistensi dulu, lalu baru masukin produk yang udah lu buat secara pelan-pelan gitu loh. Gak harus buru-buru. Kalian nikmati aja prosesnya bagaimana lu bisa dikenal oleh publik. Secara sering gua bahas bagaimana gua itu membangun sebuah blueprint gitu ya. Dan gua punya blueprint pribadi yang selalu gua pakai dalam setiap proses membangun apa yang gua lakukan sekarang. Yaitu pertama adalah self branding gitu ya. Self branding itu ya bikin lu dikenal gitu sebenarnya. Tujuannya kan itu gitu. Konten lu harus nunjukin siapa lu. Gak perlu perfect. Lu cuman ya real aja gitu. Orang nggak cari mentor yang selalu benar gitu sebenarnya. Tapi kuncinya adalah relatable. Itu yang paling penting. Yang kedua gitu ya. Yang kedua itu adalah build value atau ngasih dulu sebuah kepercayaan dulu gitu. Build value, lu harus memberi sebuah nilai gitu loh. Membuat sebuah nilai. Lu bisa memulai dari sharing pengalaman lu gitu ya. Terus tips-tips gitu ya. As your experience gitu, dan proses lu sendiri seperti apa gitu. Jadi gua berpesan sama kalian yang ingin membangun personal brand dulu gitu, jangan jualan produk dulu. Itu yang paling penting. Jangan dulu jualan produk dulu. Tapi lu bisa tanamkan value diri lu kepada orang lain. Itu jauh lebih penting. Dan yang ketiga, ini adalah yang paling sering gue sebutkan gitu loh, yaitu bangun trust. Kuncinya adalah konsisten, jujur, dan juga terbuka. Itu yang paling penting. Kalau orang udah percaya, lu bisa jual apa aja. Bahkan apa yang lu pakai, pasti orang juga pakai, ya kan? Bahkan kadang orang itu beli itu bukan karena produknya, tapi karena apa yang lu jual, gitu loh. Jadi lu bilang A, otomatis orang ngikutin. Lu bilang B, orang pasti ngikutin. Itu tujuan dari sebenarnya self branding, dan itu penting banget gitu loh. Sekarang saatnya udah gua combine gitu loh. Dan ini yang gua lakukan sekarang. Gua bangun self branding dulu tuh lewat konten edukasi dan dokumentasi gitu loh. Tapi di dalamnya gitu ya. Di dalamnya gua tetap masukin produk gitu. Gua mencoba untuk menjual produk orang lain dulu. Ya, gua mungkin kayaknya kedepannya akan boleh mencoba produk-produk yang bisa gue affiliatein atau ya bisa share link untuk bagaimana apa produk yang gue pakai gitu. Jadi gue nggak akan langsung jualan gitu, tapi gue bisa nyisipin pengalaman pribadi pakai alat. Kan itu salah satu ciri khas daripada self branding juga gitu. Jadi orang percaya karena ngerasa dapat pengalaman atau value yang lebih dari pada diri lu sendiri gitu loh. Itu yang sekarang gue lakukan di TikTok, di YouTube, ya apapun platform yang gue pakai gitu. Semua connect kepada ke branding diri sendiri dulu
Itu yang paling penting. Ya, jadi kalau kalian masih bingung gitu, lu semua masih pada bingung gitu, mau mulai dari mana gitu ya. Jawabannya mulai daripada diri sendiri. Itu yang paling penting gitu loh. Branding produk lu bisa nyusul lah gitu loh. Tapi kalau lu udah punya trust dari audiens lu bisa jualan apapun yang lu inginkan gitu loh. Tanpa lu harus membranding dulu produknya. Produknya bisa apa aja. Nggak harus satu niche sama lu. Tapi mereka mencari value dari produk itu karena lu yang pakai. Itu yang penting. Di channel ini lu bakal lihat bagaimana gua gitu akan membangun semuanya ini dari nol gitu. Self branding ya, terus juga brand bisnis gitu ya, sampai mungkin affiliate akan kita coba gitu loh. Kalau lu setuju dengan self branding, harus duluan komen start dari gue. Tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifin notifikasi karena video selanjutnya itu bakal ngebahas strategi bikin konten yang bisa bantu lu dikenal. Mungkin segitu aja dari gua, and see you next time.